Selamat siang. Di sini kelompok D akan mempresentasikan Sitri System untuk toko kelontong Mas Adit yang berada di Jalan Babarsari, Tamakbayan, Depok, Kabupaten Sleman. Next. Di sini yang kita bahas yaitu background project, core team, HR management, budget management, risk management, dan project timeline. Okay, next. Untuk background project, next. Terdapat masalah yaitu toko kelontong menjalankan bisnis dengan secara tradisional seperti mencatat barang yang terjual di buku, pencatatan laporan kurang lengkap, dan bahan baku yang kurang terpantau. Kami di sini memberikan solusi yaitu membuat sistem inventaris yang dapat mencatat semua transaksi dan laporan secara otomatis. Untuk project budget ada 130 juta dengan durasi pekerjaan 6 bulan. Dan proyek Mary dengan adanya pembuatan sistem ini akan membantu dalam menjalankan usaha serta mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam olah data penjualan seperti kesalahan perhitungan. Next. Untuk Sitris ini merupakan sebuah web yang mempermudah pemilik untuk mengembangkan dan menjalankan usaha toko kelontong. Web ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dari pemilik. Dengan menggunakan proyek Sitris atau web Sitris, klien akan terbantu dalam mengelola usaha, mempermudah klien dalam pencatatan stok, dan pembuatan laporan. Untuk proyek charter, yaitu Sitris, dimulai dari tanggal 20 Februari 2023 sampai 20 Agustus 2023, yaitu hanya 6 bulan. Project goals-nya itu agar dapat membantu usaha toko kelontong Mas Adit dengan menerapkan sistem inventaris yang menggunakan teknologi sistem informasi. Dengan adanya sistem inventaris ini diharapkan dapat membantu klien dalam mengelola usaha. Next. Untuk triple constraint, yaitu 6 bulan, dimulai dari tanggal 20 Februari 2023 sampai 20 Agustus 2023. Untuk biaya proyeknya itu sendiri yaitu 130 juta. Skopnya untuk mengembangkan sistem inventaris untuk toko kelontong Mas Adit, pengelolaan transaksi, dan pengelolaan laporan harian bulanan. Next. Tim yang mengerjakan proyek Sitris yaitu Luis Felix sebagai project manager, Gregorius Erik Trimukti sebagai programmer, Nicholas sebagai programmer, Nur Ivani Herunisha sebagai database administrator, dan Zelika Awine Windarti sebagai UI UX designer. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk rekan saya, Luis. Oke, terima kasih sebelumnya, Ivani. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Human Resource Management. Oke, next. Di sini saya sebagai Project Manager dalam pembangunan sistem Sitris, saya memegang tanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam proyek tersebut. Tanggung jawab tersebut meliputi memastikan kualitas proyek sesuai dengan kebutuhan klien, melaporkan status proyek, dan mengevaluasi kinerja tim. Next. Untuk human resource yang kedua ada programmer. Tugas utamanya adalah untuk menciptakan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien. Programmer juga bertanggung jawab untuk menguji dan memastikan bahwa program yang dibuat berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa program yang dibuat dapat memberikan nilai tambah bagi klien yang menggunakannya. Next. Human resource yang ketiga ada database administrator, yang dimana
Database administrator ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek dari bisnis data, mulai dari perancangan, pengembangan, pengujian hingga pemeliharaan dan pemulihan data. Database administrator harus memastikan bahwa basis data berjalan dengan baik dan selalu tersedia untuk digunakan oleh klien. Next. Nah, untuk human resource yang terakhir, ada UI UX designer. Peran UI UX designer adalah untuk merancang antarmuka pengguna atau biasa dikenal dengan UI dan pengalaman pengguna atau UX yang institutif dan mudah digunakan pada Citris ini. UI UX designer harus memahami kebutuhan pengguna dan mampu mengubah kebutuhan tersebut menjadi desain yang menarik dan fungsional. Next. Baik, terima kasih Luis. Selanjutnya itu ada budget manajemen. Pada budget manajemen ini saya akan memaparkan satu persatu tahap yang dilakukan pada sistem Citris. Yang pertama itu ada inisiasi dengan total 490.000 dan persen of total 0,38%. Pada tahap kedua itu ada perancangan dengan total 510.000 dan persen of total 0,40%. Next. Pada tahap ketiga itu ada eksekusi dengan total 120.654.000 dan persen of total 92,81%. Next. Pada tahap keempat itu ada kontrol dengan total 8.160.000 dan persen of total 6,27%. Sedangkan pada tahap terakhir itu ada penutupan dengan total 186.000 dan persen of total 0,14%, sehingga estimasi total biaya proyek sebesar 130 juta. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erik. Ya, terima kasih Selika. Selanjutnya adalah risk management. Risk project nomor 1, keterlambatan jadwal. Meninjau jadwal dan mengalokasikan dan mengevaluasi tugas kritis, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Jelas strateginya risk acceptance. Nomor 2, kelebihan budget. Tim melakukan diskusi untuk memperbaiki, untuk meninjau dan melakukan perhitungan sekaligus pengecekan budget untuk menyesuaikan perangkat keras. Jenis strateginya risk acceptance. Nomor 3, pemadaman listrik. Tim project menyediakan generator set agar tidak menghambat jaringan dan aktivitas. Jenis strateginya risk mitigation. Nomor 4, bencana alam. Tim harus mempersiapkan data yang ingin di-backup. Jenis strateginya risk mitigation. Nomor 5, ketidaksesuaian kualitas. Tim harus meningkatkan pengawasan kualitas. Jenis strateginya risk acceptance. 6, jaringan tidak stabil. Memperbaiki kerusakan jaringan. Jenis strateginya risk acceptance. Nomor 7, kesalahan perencanaan keuangan. Menghitung kembali perencanaan keuangan dengan teliti. Jenis strateginya risk acceptance. Nomor 8, konflik tim. Adanya diskusi antar anggota tim dengan project manager dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Jenis strateginya risk acceptance. Nomor 9, anggota tim resign. Mempertahankan anggota lama, mencari pengganti. Jenis strateginya risk acceptance. Nomor 10, perubahan lingkup. Menyusun perubahan yang sudah jelas dan mengevaluasi dengan mengadakan negosiasi dengan klien untuk memperbaiki jadwal. Jenis strateginya risk acceptance. Selanjutnya, time project. Inisiasi dilakukan pada 20 Februari 2023 sampai 10 Maret 2023.
Lalu perencanaan dilakukan 11 Maret 2023 sampai 12 April 2023. Eksekusi dilakukan pada 13 April 2023 sampai 28 Juni 2023. Kemudian kontrol dilakukan pada 30 Juli 2023 sampai 25 Juli 2023. Lalu penutupan dilakukan pada 26 Juli 2023 sampai 18 Agustus 2023. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.